Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang sufi, teolog, dan filsuf terbesar dalam Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang memiliki gelar Hujjatul Islam Zainuddin At-Tusi Asy-Syafi'i. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali karena beliau dilahirkan di Ghazlah, di mana Ghazlah ini merupakan sebuah kota di wilayah Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, tepat setelah 3 tahun dinasti Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal kain wol miskin yang taat, menyenangi ulama, dan aktif menghadiri majelis-majelis pengajian. Selanjutnya ada riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali. Perjalanan pendidikan Imam Al-Ghazali dimulai di wilayah kelahirannya, yaitu kepada ayahnya sendiri. Beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Kemudian menjelang wafat ayahnya menitipkan Al-Ghazali bersama adiknya Ahmad kepada seorang sufi yang merupakan teman ayahnya. Ia sekaligus menitipkan sedikit harta kepada sufi tersebut, seraya memberikan sebuah wasiat. Saya sangat menyesal karena tidak belajar menulis. Saya berharap untuk mendapatkan apa yang tidak saya peroleh melalui 2 putraku ini. Sufi tersebut mendidik dan mengajar keduanya sampai suatu hari harta titipan yang diberikan ayahnya habis, dan Sufi itu tidak mampu lagi memberi makan Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Selanjutnya, Sufi itu menyerahkan keduanya untuk belajar pada pengelola sebuah madrasah sekaligus untuk menyambung hidup mereka. Dalam madrasah tersebut, Al-Ghazali terus menimba ilmu. Bahkan ia rela mendatangi seorang guru yang berada di luar daerahnya hanya untuk menimba ilmu. Sekitar tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali belajar fikih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Al-Razzaski di Tus dan dari Abu Nasr Ismaili di Jurjan. Setelah itu Imam Al-Ghazali kembali ke Tus dan menetap 3 tahun di tempat kelahirannya. Beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf Al-Nasaj. Pada tahun itu, Imam Al-Ghazali juga berguru pada Al-Juwaini yang merupakan Imam Haramain pada saat itu dan memperoleh ilmu kalam dan mantik. Ilmu-ilmu yang didapatkan Al-Ghazali dari Al-Juwaini benar-benar dikuasai, termasuk perbedaan pendapat dari para ahli ilmu tersebut. Ia pun mampu memberikan sanggahan kepada para penentangnya. Karena kemahirannya dalam masalah ini, Al-Juwaini menjuluki Al-Ghazali dengan sebutan Bahr Al-Murik, lautan yang menghanyutkan. Kecerdasan dan keluasan wawasan berpikir yang dimiliki Imam Al-Ghazali menjadikannya semakin populer. Menurut Abdul Ghafur Ismail Al-Farisi, Imam Al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain merasa bangga dengan prestasi muridnya. Walaupun kemasyhuran telah diraih oleh Imam Al-Ghazali, beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Nah, sebelum Al-Juwaini wafat, beliau memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah. Nizam adalah pendiri Madrasah Al-Nizamiyah di Naisabur. Ini Imam Al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Fald, Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi setelah gurunya wafat. Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nizam Al-Mulk. Di daerah ini, beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Dari perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keluasan ilmunya. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Ini dijelaskan dalam bukunya Al-Munqiz min Dahalal. Selama mengajar di madrasah dengan tekunnya, Imam Al-Ghazali mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina Ibnu Miskawih, dan Ikhwan Al-Safa.
Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti Al-Maqasid, Falsafah Tuhaful Al-Falsiyah. Pemikiran Imam Al-Ghazali. Pribadi Al-Ghazali sangatlah terkenal di kalangan ilmuwan Islam. Tidak hanya dikenal ahli dalam satu bidang ilmu, melainkan meliputi sederetan cabang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ahli dalam ilmu fikih, ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu tarbiyah, ilmu jiwa, ahli ilmu ekonomi, bahkan juga dikenal imam yang salafi dan sufi. Al-Ghazali merupakan orang yang pertama yang mendalami filsafat dan sanggup mengkritiknya. Hal ini belum pernah dilakukan filsuf lain sebelumnya. Menurut Al-Ghazali, para filsuf memiliki banyak kesalahan dalam lapangan ketuhanan metafisika. Mereka tidak bisa melakukan penelitian pada ranah ketuhanan sebagaimana yang mereka terapkan terhadap tataran lapangan logika, sehingga menyebabkan banyak kesalahan yang ketika diinformasikan dengan pemahaman agama yang sangat bertentangan. Hal itu membawa kepada hal-hal yang bertentangan langsung dengan agama, bahkan ingin menyingkirkan pengaruh agama, sehingga terangkumlah sebuah kesimpulan bahwa nilai-nilai filsafatlah yang tertinggi, sementara nilai-nilai agama adalah lebih rendah. Al-Ghazali dalam mengkritik pendapat para filsuf adalah dengan menyusun sebuah kitab yang berjudul Tafahud Al-Falsifah. Dalam buku ini, Al-Ghazali memberikan kritik terhadap 20 permasalahan atau 15 permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah alam qadim tidak bermula, 2. Alam kekal tidak berakhir, 3. Tuhan yang tidak mempunyai sifat, 4. Tuhan yang tidak dapat diberi sifat al-jins, jenis, dan al-fasl, diferensial, 5. Tuhan tidak mempunyai mahiyah, hakikat, yang keenam, Tuhan tidak mengetahui juz'iyat, perincian yang ada di alam. 7. Planet-planet adalah bintang-bintang yang bergerak dengan kemauan. 8. Jiwa-jiwa planet mengetahui juz'iyat. 9. Hukum tidak berubah. 10. Jiwa manusia adalah substansial yang berdiri sendiri. 11. Bukan tubuh dan bukan pula a'rad. 12. Mustahilnya jiwa yang hancur. 13. Tidak adanya kebangkitan jasmani. 14. Adanya tujuan bagi gerak planet. 15. Ketidaksanggupan mereka, filsuf, membuktikan bahwa Tuhan adalah menciptakan alam dan alam adalah ciptaan Tuhan. Adanya Tuhan, mustahilnya ada dua Tuhan. Tuhan bukanlah tubuh. Tuhan mengetahui esensinya. Tuhan mengetahui wujud lain. Alam yang qadim mempunyai pencipta. Melihat sekian banyak masalah yang dibahas, Imam Al-Ghazali menganggap tidak semua dari masalah tersebut menyebabkan kekafiran. Dia hanya menitikberatkan kekeliruan filsuf yang membawa kepada kekafiran adalah pada 3 hal. 1. Pendapat bahwa alam qadim. 2. Tuhan tidak mengetahui juz'iyat. 3. Tidak adanya kebangkitan jasmani. Adapun pendapat mereka yang lain dianggap dekat dengan paham Mu'tazilah dan itu tidak mesti dikafirkan. Karya tulis Imam Al-Ghazali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi. Karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah kitab. Beberapa kitab karya Imam Al-Ghazali diantaranya adalah 1. Maqasid Al-Falasifah, 2. Tahaful Al-Falasifah, yang ketiga Mi'yar Al-Ilmi, yang keempat Ihya Ulumuddin, yang kelima Al-Munkis min Al-Dolal, yang keenam
Al-Ma'arif Al-Aqliyah, Miqyad Al-Anwar, Minhaj Al-Abidin, Al-Istihad fil Al-Iqtiqad, Ayyuha Al-Walad, Bidayah Al-Hidayah, Al-Musyitasyafa, Ilham Al-Awwam an Ilmal Kalam, Mizan Al-Amal, Akhlaq Al-Abras wa An-Najah min Al-Ashihar, Ashar Ilmu Ad-Din, Al-Wasid, Al-Wajiz, Al-Zariyah ila Makarim, Al-Hibr Al-Masbuk fi Nasiha Al-Mutuk, Al-Mankhul Mitaliqah, Syifa Al-Qalil fi Bayan Al-Syaban, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Beliau kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah bagi para muqoha dan jawiyah atau khonakoh untuk para mustafifah. Dan beliau bimbang dan berita penyakit. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali dilanda keraguan atau skeptis terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya, serta keraguan pekerjaannya dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama 2 bulan dan sulit diobati. Karena itu Imam Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah. Akhirnya beliau meninggalkan Baghdad dan menuju kota Damaskus. Selama kira-kira 2 tahun, Imam Al-Ghazali di kota Damaskus. Beliau melakukan uzlah, riyadah, dan mujahadah. Kemudian beliau pindah ke Bait Al-Maqdis. Beliau pindah ke Bait Al-Maqdis, Palestina untuk melakukan ibadah serupa. Setelah itu, tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah SAW. Sepulang dari tanah suci, Imam Al-Ghazali mengunjungi kota kelahirannya di Tus. Disinilah beliau tetap berkalwat dalam keadaan skeptis sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah beliau menulis karyanya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu agama. Oke teman-teman, sekarang masuk kepada materi terkait tahun wafatnya Imam Al-Ghazali. Dari Abdul Fajar Al-Zawji dalam kitabnya Al-Asabat Inda Amanat mengatakan bahwasanya Ahmad saudaranya Imam Al-Ghazali pernah berkata, pada waktu subuh Abu Hamid berwudu dan melakukan sholat. Kemudian beliau berkata, ambillah kain kafan untukku. Kemudian ia mengambil dan menciumnya, lalu meletakkan di atas kedua matanya. Beliau berkata, aku mendengar dan taat untuk menemui Al-Malik. Kemudian menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya. Pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi, Imam Al-Ghazali dimakamkan di Zohir Al-Tabiran, ibu kota dari Tus.